Ya. Yang oke. Merilis yaitu press conference tentang kasus curas itu yang terjadi pada tanggal 17 Agustus. Kejadiannya sekitar jam 14.00 TKP yaitu di Jalan Timur, tepatnya dekat SD Santo Martinus ya. Adapun kasus tersebut pelakunya ada dua orang, yaitu dua orang. Pertama ditangkap yaitu yang satunya tanggal 19 Agustus kurang lebih 1 kali 24 jam tim gabungan Polres Pelabuhan dan Polsek Bajo menangkap tersangka tepatnya di Kabupaten Jenek Pontoh, yaitu atas nama Rifai DG Sejaya ya, tempat tanggal lahir Makassar 15 Juni 82 ya, laki-laki, buruh harian. Kemudian tersangka kedua yaitu Jufri bin Sita alias Kanca, itu ditangkap pada tanggal 9 dini hari, tepatnya di Jalan Kandea ya. Jadi pada saat ditangkap dini hari itu kurang lebih sekitar jam 1 lagi pesta miras ya. Jadi selang kurang lebih tidak cukup sebulan kita tangkap tersangka keduanya ini. Jadi pasal yang dilanggar yaitu pasal 365 KUH pidana ya. Terus tersangka pertama, terus yang tersangka kedua itu dengan pasal yang sama tapi ditambah dengan lembaran negara karena dia membawa ini alat yang dia gunakan pada saat beraksi. Tidak ya. Eksekutor. Ya, dia eksekutor ini yang dibonceng, yaitu si Jufri ya. Jadi korbannya yaitu Ibu CL, yaitu mengalami luka di sebelah tangan sebelah kanan, yaitu di atas telapak tangan ya, di sini. Jadi kurang lebih ada beberapa urat yang putus. Diperkirakan kemungkinan ibu itu agak cacat total ya. Dirawat di rumah sakit Siloam ya. Tangannya hampir putus ya, Pak. Urat-uratnya tidak, urat-uratnya itu putus semua. Ya. Pasti kan cacat total ya? Ya kemungkinan, karena namanya urat putus itu kan kemungkinan, kita kan bukan medis, hanya kira-kira begitu ya. Jadi itu korban pada saat itu mengendarai motor atau... Jadi korban pada saat itu kronologi awal. Jadi kronologisnya pada siang hari itu yaitu tanggal 17 kurang lebih sekitar jam 14 itu ibu itu habis belanja dari ruko sebelah, kemudian dia menyeberang ke sebelah dengan membawa tas sebelah kiri. Tiba-tiba datanglah pelaku ini menarik tasnya. Menarik tas, ibu ini berontak, bertahan,
tiba-tiba yang membonceng itu si lelaki Rifai itu mencabut ya lelaki ya siapa? Ya Jufri mencabut apa? Ya ini pisau ini langsung ditebas, kemudian melarikan diri. Jadi adapun isi tas, yaitu di dalam itu uang tunai yaitu 5 juta, dolar Amerika $500, Singapura $150, emas atau anting-anting 15 gram, dan handphone. Jadi kerugiannya kurang lebih 20 juta. 20 juta. Kalau dari pengakuan pelaku sudah dipakai apa itu Ya. hasil curiannya? Jadi hasil curian itu dia pakai foya-foya, beli narkoba dan dia pakai minum tuak. Oh dia Balok. positif narkoba. Itu kami belum tes. Yang jelas waktu itu pengakuannya kami belum tes. Kita belum bisa katakan apa iya, tapi pengakuannya itu dia pakai narkoba dan foya-foya dan masuk di bar nyanyi-nyanyi gitu. Bang, infonya residivis. Benar. Jadi pelaku ini sudah yang satu yang Rifai ini kalau saya tidak salah baru 4 hari keluar dari lembaga dia beraksi lagi si lelaki si Jufri ini. Jadi memang dia spesialis untuk itu. Dengan kasus yang sama, Bang? Ya, dengan kasus yang kasus sama? yang sama juga. Ya, kasarnya itu kan jambret. Jambret ya? Ya, itu. Siap. Ya. Dia memang terkenal sadis atau ini. Tapi beraksi ya bersama. sudah jelas itu sadis. Sadis. Jadi orang ini memang sudah spesialis untuk itu. Ini kelompok atau apa ini, Bang? Ya. Kelompok atau apa ini? Perseorangan atau? Ini kalau dikatakan kelompok itu kami dulu yang jelas dia mungkin ada jaringannya juga. Iya. Ya, karena kita lihat dia keluar dari lembaga, terus itu dia lakukan hal yang sama, bertemu dengan teman-temannya. Nah, itu kemungkinan dia memang dia punya jaringan-jaringan untuk melakukan itu. Siap. Ya, bahkan mereka punya kurir-kurir di sekitar sini, wilayah kita ini. Barang bukti yang diamankan ada nggak sebagian, Bang? Barang untuk bukti yang diambil itu? Sudah habis. dia pakai. Oh, sudah habis. Ya inilah ranmor yang digunakan. Inilah alat yang dia pakai waktu menebas itu. Ya, pada saat mereka bereaksi, ya ini pakaian mereka pakai dia. Oh. Ya, baik, rekan-rekan. Ditembak tadi. Ya. Ditembak di betisnya. Benar. Yang satu juga dilakukan dilumpuhkan karena pada saat akan ditangkap di persis di daerah Kabupaten Daponto itu dia melakukan perlawanan. Iya. Ya. Sehingga ya diberikan tembakan peringatan, dia tetap melawan juga ya dilumpuhkan. Sama juga dengan hal yang sama yang tersangka kedua ini si Jufri ini. Demikian juga dia lagi asik minum balok. Ya itu, kejar-kejaran di situ. Bang, dua ini sudah residivis atau gimana, Bang? Sudah residivis. Yang satu yang Rifai sudah jelas si Jupri. Dia Ya. residivis. Yang Baru 4 hari ya. 4 hari keluar dari lembaga, Ya. bebas, dia lakukan lagi. Yang satunya, Bang, residivis Kalau juga? yang satu belum. Belum ya? Mungkin dia jaringan dia. Siap. Bang, kalau ini mungkin ada punya nama kelompok khusus misalnya Bapak Koi atau apa? Begini, kita sekarang tetap melakukan lidik hal itu ya. Kita tingkatkan di wilayah kerja kita sebagai kewenangan kita itu. Tapi kalau kita mengatakan jaringan, yang jelas kalau kita lihat kemudian modusnya itu mereka sudah punya jaringan-jaringan untuk kelompok-kelompok kecil lah saling memberikan informasi ya. Oke, baik. Siap. Ada yang bertanya lagi? Jadi istilahnya hasil sejarahnya itu dipakai pesta, Pak. Ya, yang jelas intinya itu dipakai foya-foya aja. Baik. Ya. Kalau untuk hasil penyelidikan sepeda motor yang digunakan ini hasil curian atau bukan juga? Ini surat-suratnya juga tidak jelas, sudah tidak ada itu. Kemungkinan hasil curian juga. Ya dicurigai, diduga. Kita belum katakan bahwa iya kan gitu. Bang, izin dipertegas pasal yang diterapkan untuk kedua pelaku ini. Jadi pasal 365 ya. Ayat 12 yaitu yang tersangka pertama Iya, siap. si Rifai. Kemudian yang tersangka kedua itu ada tambahannya itu dia di lembaran negara ya, undang-undang darurat ya, Ya. tahun 1951. Ancaman hukuman, Bang? Kalau yang 365 itu ancaman hukumannya 12 tahun. Iya. Kemudian yang mengenai lembaran negara itu 10 tahun. 10 tahun. Jadi yang dibonceng itu si Jupri. Siap. Nah, Siap. itu yang eksekutor itu. Oke, siap. Ya, Makasih, Bang. karena dia akan membawa ini.
Oh iya iya, siap. Oke? Siap, Yang makasih. diancam pasal berlapis, Bang. Ya. Selesai. Nanti kita kayak rekan-rekan nanti untuk lebih bagus lagi beritanya itu nanti ya. Jadi namanya Bapak ini, siapa tahu kita Oh ya sudah tahu. Cukup sampai di sini ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.